Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restuwidi Susanti, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu acara yang pertama itu pembukaan, kemudian berikutnya paparan diseminasi oleh JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar, kemudian acara berikutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu paparan diseminasi oleh JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini untuk acara diseminasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini nanti akan saya sampaikan beberapa paparan terkait dengan budaya positif, dan di sini nanti setelah saya menyampaikan paparan, saya akan berbagi praktik baik yang mungkin nanti akan ada yang saya tampilkan atau nanti langsung saya ceritakan, dan nanti kita akan bertanya jawab. Sebelum itu saya minta kita ice breaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu, saling berhadapan-hadapan. Saling berhadapan-hadapan. Nah, kalau yang bertiga ya tidak apa-apa, berhadapan.
menjaga kebersihan ya. Ini tadi ruangan kondisi bersih. Setelah kita selesai diseminasi, saya harap bersih seperti semula. Nah, mungkin itu cukup mewakili ya. Kita sepakat ya untuk kesepakatan diseminasi kita. Oke, berikutnya next. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih jauh apa sih itu budaya positif, saya ingin tahu pendapat dari Bapak Ibu. Budaya positif itu apa? Monggo silakan tunjuk jari. Monggo Ibu silakan. Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya akan mencoba menjawab. Budaya positif itu menurut saya itu adalah pembiasaan yang baik, seperti salam, senyum, sapa, sambung, dan ramah. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Rizka. Silakan applause untuk Ibu Rizka. Bagus sekali ya pendapatnya. Ya, jadi intinya disiplin positif itu adalah suatu pembiasaan yang nantinya menjadi kebiasaan dalam berperilaku baik ya. Nah, di sini bagaimana budaya positif itu dapat tercipta di sekolah? Hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, untuk dapat mewujudkan budaya positif, kita bisa mengacu pada beberapa konsep-konsep ini yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin ya sekilas ya, apa itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi. Konsep-konsep ini apabila dipegang atau diterapkan oleh guru pada menuju terwujudnya budaya positif, maka budaya positif itu benar-benar akan terwujud di sekolah. Berikutnya next. Sekarang untuk disiplin positif ya. Disiplin positif di sini apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mendidik anak untuk membangun kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai luhur. Next. Dalam disiplin positif ini akan mengarahkan anak untuk dapat mengontrol diri dalam berbuat kebajikan atau hal yang baik. Next. Disiplin diri dapat membuat murid menyadari akan perilaku yang dilakukan dengan motivasi internal atau dari dalam diri murid, yaitu dia melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman atau ingin dipuji atau karena dipaksa. Next. Nah, untuk membuat budaya positif itu terwujud, salah satunya tadi dengan melakukan disiplin positif. Pada terwujudnya budaya positif itu, kita terutama sekarang ini kan kurikulum merdeka itu acuannya adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya yaitu, maksud saya yaitu 6 tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Saya ingin salah satu dari Bapak Ibu memberikan contoh 6 karakter ini yang sudah ada di sekolah kita, yang sudah menjadi budaya positif. Contohnya apa? Monggo, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Ibu waktu yang telah diberikan kepada saya. Di tempat saya kebetulan itu setiap hari sudah menerapkan budaya positif, Ibu ya, semuanya saja yang ada di sini. Kami membiasakan diri sebelum masuk ke ruang kelas kita sering berjabat tangan seperti tadi dalam reading yang Ibu tadi pada kita semuanya seperti itu, dari berjabat tangan dulu sebelum masuk ke kelas.
dan juga nanti membaca hafalan-hafalan surat itu untuk mendidik kita agar selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Basuki ya. Di situ tadi sudah ada karakter dari 6 profil pelajar Pancasila ya yang diterapkan pada budaya positif, yaitu tadi saling sapa ya, senyum, kemudian pembiasaan untuk membaca surat-surat pendek di awal pembelajaran, yang itu sangat bagus sekali. Kalau misalkan saya pernah baca artikel itu untuk yang umat Islam ya, membaca Al-Quran itu bisa mencerdaskan. Nah itu sangat membantu sekali. Next. Nah ini yang salah satunya lagi yang mendukung terwujudnya budaya positif, yaitu kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu sendiri ada 3. Yang pertama, melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk memperoleh hadiah atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, seseorang itu melakukan sesuatu agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam artian di sini dia ingin menghargai diri sendiri, bahwa dirinya itu di antara orang lain itu memiliki nilai. Nah, seperti itu adalah motivasi dari perilaku manusia. Berikutnya yaitu next. Nah ini penting sekali untuk mewujudkan budaya positif. Itu adalah salah satunya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dari keyakinan sekolah itu akarnya adalah keyakinan-keyakinan yang kita buat di kelas. Kalau di kelas itu ada keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama, itu dilaksanakan. Nanti arahnya keyakinan sekolah atau kesepakatan yang dibuat sekolah itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Next, bagaimana keyakinan kelas itu bisa terwujud? Di sini peran yang paling penting itu adalah guru. Jadi guru memiliki peran yang sangat penting. Di sini bagaimana keyakinan kelas itu terwujud? Guru memimpin mengarahkan, kemudian sampai meluncurkan keyakinan kelas mana yang dipakai. Itu peran guru yang sangat penting. Kemudian next, agar keyakinan kelas ya atau keyakinan sekolah ini terwujud, maka kita harus memahami pernyataan-pernyataan yang ada pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang universal, di mana pernyataan itu mudah dipahami, mudah diingat dan dapat diterapkan. Apabila misalkan pernyataan yang dibuat itu terlalu banyak sehingga anak bingung ini disuruh apa ya. Tapi kalau mungkin hanya berupa pernyataan-pernyataan singkat tapi mewakili apa yang dimaksudkan, anak lebih mudah mengingat dan lebih mudah untuk menerapkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah ini contohnya keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat ini adalah kesepakatan antara guru dan murid. Di sini langkahnya nanti bagaimana keyakinan kelas ini bisa terwujud. Langkah-langkahnya pertama guru memimpin dulu, dipimpin untuk membuat suatu keyakinan kelas. Semua di siswa dalam satu kelas berpendapat ya, kemudian di situ ada curah pendapat. Kalau sudah, baru kalimat itu dipilih mana kalimat-kalimat yang negatif dijadikan kalimat positif. Misalkan dilarang makan di kelas, itu kan kalimat negatif ya, kita jadikan kalimat positif. Silakan makan dan minum di luar kelas. Nah itu lebih bagus untuk keyakinan kelas ya. Karena apa? Tidak sedikit kita ya, kadang anak itu kalau dilarang
ini seperti apa? Nanti akan saya paparkan lebih lanjut. Kebutuhan dasar manusia ini secara umum ya, secara umum yaitu bertahan hidup ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, saya ingin Bapak Ibu membantu saya memberikan contoh kebutuhan dasar murid kita di sekolah itu loh. Itu kalau terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, kira-kira contohnya seperti apa? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kebutuhan dasar manusia, misalkan bertahan hidup, itu kan manusia butuh makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Ika. Di sini berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Anak-anak di sini Bu Ika memberikan contoh kalau manusia itu butuh makan dan minum. Anak-anak kita di sekolah itu mereka memerlukan itu. Selain belajar kan tidak mungkin dari jam 7 sampai setengah 3 itu belajar terus, pasti mereka ada istirahatnya. Di situ mereka butuh makan, butuh minum ya. Mungkin untuk kasih sayang dan rasa diterima, mereka butuh ngobrol dengan temannya, butuh diterima temannya. Kan ada anak yang mungkin merasa minder, merasa minder kemudian tidak diterima temannya. Nah, itu berarti kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi dalam hal itu. Kemudian penguasaan, kadang ada anak yang butuh dirinya itu dianggap paling berkuasa di kelas sama teman-temannya, sewenang-wenang membuli temannya. Itu mungkin di situ kita harus mengarahkan anak ya. Di situ dia ingin ada pengakuan penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, di sini anak butuh berkreasi. Kesenangan. Nah, kesenangan mungkin ini bisa sekolah itu bisa memenuhi kesenangan anak itu dari hobinya yang disalurkan pada ekstrakurikuler. Berikutnya, nah ini terkait dengan hal-hal tadi, bagaimana budaya positif itu bisa tercipta di sekolah. Itu apabila kita mampu memahami anak-anak, kemudian hal-hal apa yang terjadi pada anak-anak itu kita memperhatikan. Di sini saya akan mengambil suatu contoh studi kasus ya. Studi kasus ini sebenarnya ini juga terjadi di kelas yang saya ajar ya. Pernah terjadi seperti ini. Di sini saya bacakan ya. Ibu Dela, guru wali kelas 8D sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dela, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kebutuhan dasar apa dari dia yang tidak terpenuhi? Ada yang mau memberikan jawaban? Boleh silakan. Karena Tommy tadi ingin meminta bekal makanan, berarti kan mungkin dia itu lapar. Ya, jadi kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu bertahan hidup. Ya. Tepat sekali ya. Menurut saya juga seperti itu ya. Ini dari kenapa dia berbuat seperti ini? Karena ada yang tidak terpenuhi dari dirinya, yaitu untuk bertahan hidup ya. Terus nanti di sini bisa digali lagi. Kalau kita ingin menyelesaikan kasus ini nanti bisa digali lagi sebabnya apa kok dia sampai tidak makan di kelas, kok malah mengambil milik temannya, itu nanti bisa digali lagi. Oke, next. Nah, ini mungkin ini tepat sekali dari alasan yang disampaikan Bu Ika tadi. Alasan pertama ini terkait dengan kebutuhan bertahan hidup karena dia merasa lapar tapi dari rumah tidak diberi uang saku atau tidak diberi bekal oleh orang tuanya.
orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kadang anak-anak itu berbuat sesuatu itu dia nggak tahu apa yang dilakukan, jadi dia hanya melakukan sesuatu agar dia diperhatikan. Nah, terkadang guru yang terbawa emosi tidak menyadari, ya. Jadi marahnya dulu, kamu kok gini, padahal sebenarnya dia hanya ingin diperhatikan. Mungkin di rumah orang tuanya sibuk atau bahkan dia tinggal sendiri, ya, seperti itu. Alasan yang ketiga, nah ini kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Tommy itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia ingin diakui di kelasnya, ini loh saya itu yang paling, kamu jangan berani sama saya, mana bekalmu. Nah, padahal sebenarnya mungkin dia tidak lapar, tapi dia hanya ingin menunjukkan kekuasaan ke temannya, ya. Berikutnya yaitu untuk alasan yang keempat terkait dengan kebutuhan kebebasan, yaitu di sini dia mungkin merasa bosan dengan apa yang diberikan dari rumah, sehingga dia penasaran ingin makan seperti apa yang dimakan temannya. Nah, yang dilakukan salah dengan merebut bekal temannya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Di sini dia melakukan ya hanya iseng saja. Kadang murid kita itu kalau ditanya, kamu kenapa kok menyakiti temanmu? Ya cuma pengen aja Bu, ada yang seperti itu. Yaitu karena anak sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tapi salah. Di sini tugas kita untuk meluruskan. Next. Nah, untuk menyelesaikan kasus tadi supaya terwujud budaya positif di sekolah, kita membutuhkan konsep dari posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi sendiri ada 5. Ini yang pasti semua guru itu pernah mengambil posisi ini. Salah 1, salah 2, atau 3, atau semuanya. Sebelum kita mengenal ini ya, restitusi kontrol ini ya. Pertama, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Oke, next. Pada posisi ini ya, ketika guru mengambil posisi sebagai posisi kontrol manager, di sini guru akan dapat menyelesaikan kasus yang dihadapi dengan siswa dengan lebih baik. Next. Posisi kontrol ya, posisi kontrol manager ini dapat menyelesaikan masalah murid. Dalam hal ini guru memberikan peluang pada murid untuk dapat bertanggung jawab, mendukung agar dapat menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dari posisi kontrol ini, dari posisi kontrol sebagai manajer, ini digunakan untuk mengarahkan murid itu agar jadi manajer bagi dirinya sendiri ketika dia sedang menghadapi masalah. Dari penyelesaian masalah itu atau kasus-kasus, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dari kasus Tommy tadi, menurut Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menerapkan segitiga restitusi? Dari menstabilkan identitas ini, apa yang kira-kira kita lakukan? Monggo, saya ingin pendapatnya. Baik, Bu Rizka, monggo.
kasus Tommy tadi, saya merasa dalam menstabilkan identitas itu dengan meredam emosi Tommy dulu. Karena orang itu kalau emosinya itu tinggi itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan menstabilkan identitas itu kita memberi pernyataan, semua orang pasti bebas salah. Guru pun juga pernah menjadi siswa. Seperti itu, mungkin ada jawaban dari yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali Bu Rizka. Jadi menurut Bu Rizka tadi menstabilkan identitas itu bagaimana kita menyampaikan ke anak, kamu berbuat salah itu adalah hal yang boleh dilakukan, tapi asal kamu tahu nanti hal yang baiknya seperti apa. Seperti itu ya. Berikutnya dari segitiga restitusi yaitu next, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Jadi di sini kalau terkait dengan kasusnya Tommy tadi, kira-kira apa yang kita lakukan dalam segitiga restitusi? Monggo pendapatnya Bapak Ibu. Bu Rizka lagi, silakan. Terima kasih sekali. Bu Rizka ini mungkin sering menyelesaikan kasus di sekolah. Iya, materi ini sebelum diseminasinya sudah saya baca juga, jadi sedikit validasi tindakan yang salah itu mengungkapkan alasan kenapa anak itu berbuat seperti itu. Karena berdasarkan penjelasan tadi pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, seperti itu. Ya. Bagus sekali, terima kasih Bu Rizka. Jadi coba tepuk tangan untuk Bu Rizka. Ya, di sini tadi disampaikan kan tadi ada sudah kita ulas. Ya, jadi pada validasi tindakan yang salah pasti seseorang itu melakukan sesuatu ada alasannya. Alasannya itu tidak terpenuhinya beberapa kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, itu alasannya di situ. Kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir dan poin yang terpenting ketika kita menyelesaikan suatu kasus siswa menggunakan segitiga restitusi ya. Pada tahap menanyakan keyakinan di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi serta memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain dapat memberikan pendapatnya terkait dengan kasus Tommy tadi, bagaimana kita memberikan keyakinan. Oh Pak Oki, monggo Pak Oki, silakan. Ibu, terima kasih memberikan sebuah keyakinan. Maaf Bu, salah saya agak bilang. Jadi bagaimana kita membuat si anak itu dalam keadaan selalu baik, walaupun dia dalam keadaan kesalahan, tapi kita selalu memotivasi si anak agar dia tahu betul posisinya dan menyadari kesalahannya, dan berangkat dari kesalahannya itu dia tidak akan mengulang lagi atau tahu jalan solusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah anak lakukan. Demikian itu, Mas Abdul. Terima kasih sekali Pak Oki ya. Di sini tepat sekali apa yang disampaikan Pak Oki, bahwa menanyakan keyakinan ini di kita tahapan ini kita menyampaikan pada anak apa yang nanti selanjutnya akan kamu lakukan, perbaikan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan ini. Nah, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita sudah membahasnya semua tentang budaya positif itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mewujudkannya, konsep-konsep apa yang bisa kita terapkan. Sebelum mengakhiri diseminasi ini, saya ingin refleksi dari Bapak Ibu tentang diseminasi yang telah saya sampaikan mengenai budaya positif.
Terima kasih atas refleksi yang diberikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk diseminasi tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan kedepannya akan dapat kita terapkan untuk murid-murid kita menjadi ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaela. Saya adalah siswa dari SMP Negeri 2 Junopolo. Menurut saya, budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bu Restu di kelas sangat baik. Salah satunya yaitu tentang keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka apabila ada siswa yang melakukan kesalahan di kelas, kemudian diingatkan tentang keyakinan kelas, mereka akan berusaha memperbaiki diri. Dan dengan adanya keyakinan kelas, belajar di kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat, dan seluruh guru di Indonesia, mari bergerak menggerakkan untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.